Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan, kekuatan dan umur hingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita berpuasa sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini, kaum muslimin, hikmah yang dapat kita petik dari perintah puasa, diwajibkan kita berpuasa agar kita semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin terlatih untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menzalimi kita kaum muslimin dengan adanya perintah puasa ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Dan di antara hikmah puasa atau perintah puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita kaum muslimin, yaitu untuk menguji kita kaum muslimin, untuk mencoba kita mana hamba Allah yang beriman, yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mana hamba Allah yang beriman yang masih mengikuti hawa nafsunya dan masih mengikuti langkah-langkah syaitan. Adapun hamba yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menerima perintah puasa ini dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'an. Sungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya berhukum kepada keduanya, dia hanya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Dan dia tidak menerima dengan rasa berat dengan perintah puasa ini, bahkan dia menerima dengan senang hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian engkau tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat apa-apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati atau setunduk-tunduknya. Kemudian orang yang beriman sejati ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak memilih perkara yang lain, tidak memilih urusan yang lain, tapi dia mengerjakan urusan atau perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakula lahu khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak pantas bagi laki-laki, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu urusan, dia memilih urusan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Adapun orang mukmin yang lemah imannya, ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah puasa,
ia merasa berat, bahkan dia tidak berpuasa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah syaitan, bahkan ia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau melihat bagaimana orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nafsu ini kaum muslimin memerintahkan untuk selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Innan nafsa la'ammaratu bisu." Sungguhnya nafsu ini senantiasa memerintahkan untuk berbuat jahat atau berbuat dosa. Demikianlah kaum muslimin hikmah, dan di antara hikmah-hikmah yang banyak terkandung dalam perintah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuat untuk meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Kemudian kita menerima setunduk-tunduknya apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa berat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan tidak memilih perkara-perkara yang lain selain dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.